Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, mari kita senantiasa terus bersyukur kepada Allah karena kita telah banyak ditolong oleh Allah, kita banyak diberikan kasih sayangnya oleh Allah, terutama kasih sayang berupa kemudahan bagi kita untuk bisa hadir ke majelis ilmu ini. Karena seperti yang sering saya sampaikan, bahwa di majelis ilmu itu seperti yang kita lakukan sekarang ini, ikut hadir bersama kita itu para malaikat yang duduk di samping-samping kita ini gitu. Jadi kita harus yakin kalau sekarang ini ada malaikat di sini gitu. Yang sayap-sayapnya menurut Nabi menjulang sampai langit ya. Dan nanti kalau ini sudah berakhir, sudah ditutup, mereka langsung terbang menuju Allah dan mereka laporan kepada Allah. Dan Allah berfirman kepada mereka, saksikan olehmu para malaikat bahwa aku, kata Allah, sudah mengampuni semua mereka yang hadir. Makanya itu insya Allah Bapak Ibu ini ingat dengan hadis itu, sehingga dalam kondisi hujan pun tetap hadir ya, tetap hadir. Jadi Bapak Ibu ini manusia pilihan ya, luar biasa, manusia pilihan. Hujan pun tetap hadir ngaji gitu. Alhamdulillah, semoga Allah terus memudahkan bagi kita untuk selalu istiqomah hadir ke majelis ilmu sampai kelak kita dicabut nyawa. Semoga husnul khotimah. Amin amin ya rabbal alamin. Ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, kembali kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang hadis arba'in, lanjutan yang nomor 15. Sebelumnya kita sudah menyampaikan yang nomor 15 bagian pertama, yaitu berbicaralah yang baik atau diam. Sekarang lanjutannya, hadis riwayat Bukhari Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu." Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia menghormati tetangga. Kalau pertama kita diminta diam oleh Nabi, bicara yang baik atau diem, sekarang menghormati tetangga, menghormati tetangga. Ini dikaitkan dengan apa? Jika kita beriman kepada Allah dan hari akhir, itu seolah-olah Nabi akan mengatakan apa? Kalau kamu itu loh takut akan disiksa di kubur, takut akan disiksa di neraka, maka hormatilah tetangga. Jadi seolah-olah seperti itu. Betapa kerasnya pesannya, itu pesannya. Betapa pentingnya menghormati tetangga, memuliakan tetangga. Di dalam Quran surat An-Nisa ayat ke-36 Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa bidzil qurba wal yatama wal masakina wal jaridil kurba wal jaril junubi." Artinya, sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu pun. Janganlah kamu mempersekutukannya dengan apapun. Dan berbuat baiklah kepada kedua orang ibu bapakmu, karib kerabat, anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh. Jadi kita disuruh Nabi untuk apa? Disuruh Allah untuk berbuat baik kepada tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh. Bahkan apa? Disejajarkan dengan perintah jangan apa? Mempersekutukan Allah.
Dan diperjajarkan dengan apa? Perintah sembahlah Allah. Betapa pentingnya berbuat baik kepada tetangga, baik tetangga dekat maupun tetangga yang jauh. Bahwa tetangga yang dekat itu, tetangga yang jauh itu menunjukkan apa? Tempatnya, yang dekat dan yang jauh. Dan ada juga yang apa? Yang mengartikan apa? Tetangga yang muslim dengan non muslim. Tetangga yang muslim itu berarti yang lebih dekat, ya. Tetangga yang muslim berarti yang lebih dekat. Yang non muslim berarti yang lebih jauh. Itu menurut hadis ini, penafsiran dari salah seorang ulama, ya. Lalu perhatikan juga tentang tetangga ini, hadis riwayat Bukhari dari Aisyah radhiyallahu an, Nabi bersabda, Jibril terus-menerus mewasiatiku tentang berbuat baik kepada tetangga. Ini maksudnya apa? Jibril itu berpesan pada Nabi, ketemu Nabi, Jibril itu berpesan, wahai Muhammad, berbuat baiklah kepada tetanggamu. Nanti kapan itu ketemu lagi? Wahai Muhammad, berbuat baiklah kepada tetanggamu. Nanti ketemu lagi, diulang lagi seperti itu, diulang lagi, sering sekali. Sampai-sampai, kata Nabi, ini lanjutan hadisnya, saya menyangka bahwa tetangga itu akan menjadi ahli waris, ya, saking seringnya. Itu menunjukkan apa? Betapa pentingnya bagi kita bahwa kita harus menyayangi tetangga, harus menghormati tetangga, harus memuliakan tetangga. Cara berbuat baik kepada tetangga itu yang pertama, membantu kebutuhannya. Membantu kebutuhannya. Butuh apa tetangga kita bantu kalau kita mampu, ya. Kalau kita mampu, kita ada yang buat yang bisa kita bantu. Tenaga dan lain sebagainya, bahkan harta dan lain sebagainya. Apa yang bisa kita lakukan untuk tetangga, mari kita lakukan. Bahkan Nabi sampai saking pentingnya membantu tetangga ini, di dalam hadis riwayat Muslim dari Abu Dzar, Nabi bersabda, saya baca artinya, jika kamu memasak kuah, maka perbanyaklah airnya dan perhatikan tetanggamu. Ini saking pentingnya. Ini kan hal remeh, ya. Kita masak kuah disuruh perbanyak airnya. Agar apa? Agar kita bisa memberi tetangga. Agar kita bisa apa? Bersedekah kepada tetangga kita. Jadi ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, mari kita berusaha sebaik mungkin berbaik-baiklah dengan tetangga kita. Perhatikan juga ini hadis riwayat Hakim, tidaklah sempurna iman seseorang yang tidur dalam keadaan kenyang, sedangkan tetangganya kelaparan, padahal ia mengetahui. Tidaklah sempurna iman seseorang. Jadi menurut Nabi, iman kita ini nggak kuat, ya. Belum kuat sekali iman kita. Kalau apa? Kalau ada tetangga kita kelaparan, sementara kita kenyang. Dan kita mengetahui kalau ada tetangga yang kelaparan. Ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, mendengar penjelasan Nabi semacam ini, Aisyah itu kan istri Nabi yang sangat cerdas itu, ya, sangat cerdas. Maka Aisyah itu bertanya kepada Nabi di dalam hadis riwayat Bukhari dari Aisyah radhiyallahu an. Aisyah bertanya, ya Rasulullah, innali jaraini fa ila ayyihima uhdi. Ya Rasulullah, saya mempunyai dua tetangga, yang manakah yang harus saya beri hadiah terlebih dahulu? Maka Nabi menjawab, ila aqrabihima minka baban, kepada yang pintu rumahnya lebih dekat ke pintu rumahmu. Nah, gampang tuh aninya apa? Indikatornya, ya. Jadi tetangga yang lebih dekat ke pintu rumahnya, yang lebih dekat ke pintu rumah kita, itu apa? Yang kita beri lebih dahulu. Bukan melompat, kecuali apa? Orang yang dekat dengan rumah kita itu orang yang non muslim, gitu. Maka apa? Kita bisa melompati ke yang lebih jauh tapi muslim, gitu. Tapi muslim. Itu menurut ayat yang tadi itu, ya. Ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, cara berbuat baik kepada tetangga yang kedua bisa memberi rasa aman, ya. Bisa memberi rasa aman.
Ini ada hadis riwayat Bukhari Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi bersabda, "Wallahi la yu'minu. Wallahi la yu'minu. Wallahi la yu'minu." Diulang 3 kali oleh Nabi ya. Demi Allah tidak beriman. Diulang 3 kali itu. Demi Allah tidak beriman. Demi Allah tidak beriman. Sahabat kaget dan bertanya, "Ya Rasulullah, ya Rasulullah." Demi Allah, sahabat bertanya, "Siapa yang tidak beriman ya Rasulullah?" Nabi menjawab, "Alladzi la ya'manu jaruhu bawa'iqahu." Artinya, yang tidak beriman itu ialah yang tetangganya tidak aman dari gangguannya. Jadi hati-hati ibu bapak, saudara-saudara, jangan sampai kita itu mengganggu tetangganya. Kalau kita nyetel musik, jangan keras-keras, khawatir tetangga kita sedang tidur, sedang beristirahat ya. Kalau manasi mobil, manasi motor ya, kita juga harus tahu waktu gitu ya. Dan lain sebagainya ya. Apalagi kalau kita sedang membangun rumah, jangan sampai kita mengganggu tetangga kita. Kita minta izin ke tetangga kanan, kiri, depan, belakang ya, agar agar mereka tahu kalau kita ini sedang memperbaiki rumah. Mohon maaf Pak, Bu, nanti barangkali mengganggu gitu. Jadi seperti itu, ada sopan santunnya. Islam itu indah kalau hadir ya. Kalau hadir di tengah-tengah kita, Islam itu pasti indah. Ibu bapak, saudara-saudara dirahmati oleh Allah, kalau kita membangun rumah aja, merenovasi rumah aja, kita minta izin khawatir mengganggu. Apalagi kalau kita jangan sampai kita ini mengambil sedikit tanahnya tetangga ketika membangun. Kita mengambil sedikit, misalnya 1 jengkal gitu, dan kita ambil agar agar tanah kita lebih luas, itu nggak boleh ya. Besok pasti dimintai pertanggungjawaban. Dan itu berat sekali tanggung jawabnya ya. Kita bisa masuk neraka gara-gara itu. Oleh karena itu hati-hati ya. Jangan sampai kita mengambil haknya orang lain. Jangan sampai mengambil haknya orang lain. Ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, itu yang bisa kami sampaikan pada kesempatan malam ini tentang hadis Arba'in nomor 15 bagian kedua, yaitu menghormati tetangga. Menghormati tetangga. Segala yang baik dan benar itu berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga ada manfaatnya bagi kita. Semoga Allah menolong kita agar kita bisa mengamalkannya. Amin, amin, ya rabbal alamin. Apabila ada salahnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mari kita tutup kajian kita malam ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.